Hai bos, di video kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Big Brother. Film yang menceritakan tentang seorang mantan tentara yang beralih profesi menjadi seorang guru di sekolah. Dan bagaimanakah keseruan dari film ini? Simak alur filmnya sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Chen Xia yang mantan tentara dan telah bertahun-tahun bertugas di Amerika, kini memilih pulang ke kampung halamannya di Hong Kong. Ia kini mencoba beralih profesi, yaitu sebagai guru di sekolah masa kecilnya dahulu bernama Takji. Meski sempat sedikit terkendala, akhirnya sang kepala sekolah menerima Chen mengajar di sana. Setelah Chen menyodorkan surat rekomendasi dari kepala sekolah terdahulu di sekolah tersebut, Chen lalu resmi jadi pengajar di sekolah Takji. Bahkan ia akan menjadi salah satu wali kelas di sekolah tersebut. Di hari pertamanya mengajar, Chen benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kedatangan Chen justru diabaikan murid-muridnya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang bermain game, ada yang bernyanyi, ada yang memasak mie, bahkan ada yang sedang tidur. Merasa terus diabaikan, akhirnya Chen mendatangi mereka satu persatu, sambil bertanya beberapa hal yang sedang mereka lakukan saat itu. Ketika murid-muridnya mulai memperhatikan, Chen lalu menulis sesuatu di papan tulis. Tapi para siswa justru menertawakannya, disebabkan tulisan tangannya yang jelek. Malah salah satu siswa justru berkata agar Chen sebaiknya pulang saja. Lalu timbul sebuah ide dari Chen untuk memberikan sedikit pelajaran kepada siswanya. Ia lalu mengambil sebuah kapur tulis dan ia jepretkan ke splinter di kelas, dan hasilnya semua siswa jadi basah kuyup. Setelah jam pelajaran usai, kelima anak nakal murid Chen nongkrong sambil merokok di gudang tempat penyimpanan. Tak lama setelah itu, datang anak-anak basket yang kesal karena bau asap rokok yang dibuat mereka, dan mereka pun hampir ribut karena hal itu. Keesokan paginya, Chen datang ke sekolah untuk mengajar murid-muridnya, dan ketika ia membuka pintu untuk masuk ke kelas, tiba-tiba dari atas pintu ada ember berisi air jatuh ingin menimpa dirinya. Untunglah dengan cekatan, Chen berhasil mengelak dan menepisnya, hingga terlempar ke pojokan mengenai siswanya. Ternyata ember berisi air itu adalah jebakan yang dipersiapkan siswanya untuk mengerjai Chen. Chen lalu memulai materi pelajarannya, dan kali ini materi yang dibahas adalah seputar rokok, karena ia mengetahui bahwa banyak murid-muridnya yang merokok. Chen Xia menjanjikan bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, maka akan diperbolehkan pulang. Lalu salah satu siswanya berhasil menjawab pertanyaannya, dan akhirnya siswa itu diperbolehkan pulang. Lalu kelas berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Para siswa jadi semangat belajar. Ternyata cara ini cukup ampuh untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Ketika jam istirahat, Lei Weichong dan teman-temannya pergi ke kantin sekolah, dan di sana mereka kembali bertemu dengan anak-anak basket. Lalu terjadi cekcok di antara mereka hingga terjadi perkelahian. Di sisi lain, Tuan Chen mendapatkan laporan bahwa kelima muridnya akan dikeluarkan dari sekolah karena terlibat perkelahian. Tuan Chen lalu meminta kepada mereka untuk mengisi formulir agar mereka tak dikeluarkan dari sekolah. Lalu mereka mengambil formulir tersebut, kecuali Lei Weichong yang langsung berlalu pergi. Dimulai dari sini, Tuan Chen mulai penasaran dengan kehidupan kelima siswanya tersebut dan mulai mencari tahu. Yang pertama, Gordon Xia yang berasal dari Pakistan dan memiliki hobi menyanyi. Namun dirinya sering dibuli oleh teman-temannya. Selain karena suaranya yang jelek, ia juga sering dibuli karena berkulit hitam. Kemudian Wang Denan yang berpenampilan agak tomboy, yang mana ayahnya lebih senang jika memiliki anak lelaki dibandingkan anak wanita. Dari kecil ia sudah tertarik dengan otomotif dan bercita-cita menjadi pembalap mobil profesional.
Selanjutnya, Guan Qiang dan Guan Gicheng bersaudara. Mereka memiliki kehidupan yang sangat sederhana dengan ayahnya. Sedangkan sang ibu telah pergi meninggalkan mereka karena demi lelaki yang lebih kaya. Hingga yang terjadi sekarang membuat ayahnya sering mabuk-mabukan karena sering frustasi. Akreditasi sekolah Takji kini mulai menurun karena kualitas siswanya yang kurang baik, hingga selalu gagal tes perguruan tinggi. Dan kini sekolah Takji terancam ditutup. Lalu tampak Lewe Chong yang tidak bersekolah dan luntang-lantung berjalan tak tentu arah. Hingga akhirnya ia melamar kerja di sebuah restoran. Di sana terlihat seorang bos gangster yang bernama Ken Luo yang membicarakan rencana penutupan sekolah Takji, yang mana nantinya lahan sekolah tersebut akan dijadikan proyek bisnis Ken Luo. Di saat Ken Luo sedang asik menonton siaran langsung balap kuda, diam-diam Lewe Chong mencuri korek emas milik Ken Luo. Tapi sayangnya Ken Luo mengetahui kelakuan Lewe Chong. Dan ketika para pengunjung restoran telah pulang, barulah Ken Luo memberi pelajaran kepada Lewe Chong. Namun setelah melihat identitas Lewe Chong, Ken Luo lalu meminta agar datang ke kantornya untuk diberikan pekerjaan lain. Di tempat lain, terlihat Tuan Chen mendatangi rumah Gordon. Namun sayangnya, Gordon tidak berada di rumah. Justru, Gordon tampak dikejar-kejar warga karena dituduh telah mencuri tiket konser. Tuan Chen mencoba untuk menengahinya, dan setelah diselidiki, ternyata Gordon telah mencuri tiket konser milik ayahnya sendiri. Lalu Tuan Chen membawa Gordon ke suatu tempat agar bisa menyalurkan hobinya. Di sana, Tuan Chen memberikan motivasi sekaligus menantang Gordon untuk menyanyi di tempat umum di hadapan orang banyak. Lalu di keesokan harinya, Tuan Chen mendatangi orang tua dari Guan bersaudara. Saat itu, Tuan Chen memberikan sedikit nasihat kepadanya agar hubungan antara dirinya dengan kedua anaknya bisa lebih baik. Kemudian kita beralih ke si tomboy Denan. Ketika ia sedang bersama adiknya, lalu sang ayah datang dengan membawa seperangkat alat make up untuk dirinya. Ia diminta untuk belajar berdandan layaknya wanita umumnya. Namun karena sifat tomboynya, Denan menolak permintaan ayahnya. Dan parahnya lagi, Denan diam-diam mengambil kunci mobil ayahnya karena ingin menyetir dan bersenang-senang. Belum sempat pergi, tiba-tiba Tuan Chen datang dan mencegat Denan, sekaligus menasihati Denan karena belum memiliki SIM. Karena ingin menghibur Denan, Tuan Chen lalu membawa Denan ke sirkuit untuk balapan gokar. Dan yang gokilnya lagi, Tuan Chen sudah menyiapkan lawan untuk Denan, yang mana adalah ayah dari Denan sendiri. Ternyata Denan berhasil mengalahkan ayahnya, tapi walaupun menang, ayahnya tetap menasihati bahwa Denan belum layak berkendara di jalan raya. Namun karena Denan yang emang bandel, langsung saja mengendarai mobilnya ke jalan raya. Dan ketika mereka sedang melaju di jalan raya, tiba-tiba mobil ayah Denan terbalik. Segera saja Denan turun dari mobilnya untuk menolong ayahnya. Dan di saat itulah tiba-tiba datang sebuah truk dan akan menabrak Denan. Namun dengan sigap, Denan berhasil menghindar. Ayah Denan yang mengira kalau Denan telah tewas terlindas truk lalu menangis sejadi-jadinya. Dan di saat itulah ayahnya mengungkapkan bahwa sesungguhnya dirinya sangat menyayangi Denan anaknya. Mendengar hal itu, Denan lalu keluar dan menghampiri ayahnya. Terharu karena melihat Denan masih hidup, mereka lalu berpelukan dan tertawa bahagia. Di scene yang lain, terlihat Guan bersaudara mendatangi pusat pembelajaran rehabilitasi dan ternyata di sana mereka bertemu dengan ayahnya. Rupanya hal ini telah diatur oleh Tuan Chen. Tuan Chen berencana agar mereka bisa saling mengutarakan isi hatinya. Di suasana haru, ayahnya menyesali perbuatannya yang kurang perhatian kepada anak-anaknya. Kita berpindah ke Lewe Chong yang mendatangi markas Ken Luo. Di sana, Ken Luo memberi tugas pekerjaan untuk Lewe Chong. Karena besoknya, salah satu anak buah Ken Luo akan bertanding di MMA. Ken Luo meminta
Lewei Chong menaruh obat untuk lawannya agar kalah dalam pertandingan melawan anak buahnya. Lewei Chong yang sebenarnya takut dan ragu, akhirnya menyanggupi permintaan Ken Luo karena terpaksa. Sementara itu, Tuan Chen datang ke rumah Lewei Chong. Di sana ia bertemu dengan neneknya. Ternyata selama ini, Lewei Chong hanya tinggal berdua saja dengan neneknya, karena kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Saat itu, neneknya bercerita bahwa Lewei Chong adalah anak yang baik dan selalu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Mendengar hal itu, Tuan Chen mengerti bahwa Lewei Chong telah membohongi neneknya. Tuan Chen mulai curiga dengan apa yang dikerjakan Lewei Chong saat ini. Apalagi saat itu, Tuan Chen menemukan obat yang Lewei Chong dapatkan dari Ken Luo. Karena kasihan kepada sang nenek, saat itu Tuan Chen berbohong dan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ingin mengantarkan uang beasiswa untuk Lewei Chong dari sekolah. Beralih ke arena pertandingan yang akan segera dimulai, di mana Lewei Chong mulai melakukan aksinya. Namun apesnya, kelakuannya dipergoki salah satu tim tinju dan didapati obat di dalam saku celana Lewei Chong. Akan tetapi, Lewei Chong sempat membantah dan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Ken Luo. Namun, Ken Luo menyangkal dan lalu menyiksa Lewei Chong. Di saat para petinju sedang mempersiapkan diri, lalu datang Tuan Chen menemui mereka untuk mencari Lewei Chong. Akan tetapi, mereka meminta agar Tuan Chen segera pergi dari sana. Lalu Tuan Chen mengatakan bahwa ia tak ingin mencari masalah. Ia hanya ingin membawa pulang Lewei Chong, sambil menunjukkan obat yang ia temukan di rumah Lewei Chong. Tak lama, Tuan Chen mendengar suara seseorang yang meminta tolong dari dalam lemari, yang mana itu adalah Lewei Chong. Segera saja Tuan Chen berusaha menyelamatkan Lewei Chong dengan melawan dan menghajar mereka semua satu persatu. Tak disangka, Tuan Chen berhasil mengalahkan mereka semua, bahkan sampai membuat roboh salah satu jagoan MMA. Lalu semua tim tinju dilarikan ke rumah sakit dan ditahan oleh polisi, termasuk Tuan Chen. Ken Luo telah mengalami kerugian yang sangat besar, namun ia tak ingin memperpanjang urusannya dengan polisi, hingga akhirnya bebas dengan jalur damai. Saat Tuan Chen bersama Lewei Chong dalam perjalanan pulang, mereka melihat nenek Lewei Chong sedang bekerja keras di jalan. Melihat perjuangan neneknya, Lewei Chong akhirnya sadar dan berniat ingin bersekolah kembali agar bisa merubah nasibnya menjadi orang besar. Di keesokan harinya, video pertarungan Tuan Chen menjadi viral. Dimulai dari kejadian itu, para muridnya jadi tahu bahwa Tuan Chen adalah mantan siswa dari sekolah takji. Tuan Chen dipindahkan sekolah di Amerika karena kelakuan nakalnya. Di Amerika, kemudian Tuan Chen menjadi tentara perang. Namun karena bosan, akhirnya Tuan Chen mengundurkan diri dari tentara. Setelah itu, ia kembali ke kota asalnya dan bertemu mantan kepala sekolahnya yang bernama Fang dan meminta Tuan Chen untuk mengajar di sekolah takji. Mengetahui cerita itu membuat para murid di sekolah menjadi sangat hormat kepada Tuan Chen. Mereka kini semakin antusias belajar di sekolah takji. Di sekolah, Lewei Chong dan kelompoknya membicarakan tentang masa depan mereka setelah ujian nanti. Namun karena merasa paling bodoh, Guan Chen mulai khawatir dan lalu membeli obat pintar di apotek. Setelah melihat hasil ujian, Guan Chen jadi depresi karena nilai yang buruk. Melihat hal itu, Tuan Chen menawarkan bantuan belajar tambahan selepas pulang sekolah. Keesokan harinya, Guan Chen semakin depresi karena merasa paling bodoh di sekolah dan akhirnya mencoba bunuh diri. Setelah kejadian itu, pemberitaan semakin meluas hingga membuat para wali murid melakukan protes dan ingin memindahkan anak-anaknya keluar dari sekolah takji. Kemudian Tuan Chen diinterogasi oleh Dinas Pendidikan karena dinilai cara mengajarnya tidak sesuai kurikulum yang ada. Namun Tuan Chen membela diri. Seharusnya yang disalahkan adalah sistem pendidikan yang harus dibenahi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
Akibat dari kejadian itu, membuat Tuan Chen dipecat menjadi guru. Mengetahui hal itu, para murid menjadi sedih karena kehilangan sosok guru panutan mereka. Pada hari-hari berikutnya, para siswa mendengar sekolah takji akan ditutup tahun ini. Mendengar hal itu, para siswa makin giat belajar, hingga hasilnya membuat nilai ujian sekolah takji meningkat dengan pesat, dan akhirnya diputuskan batal ditutup tahun ini. Mendengar hal itu, Ken Luo tampak kesal karena gagal menguasai lahan sekolah untuk bisnisnya. Ken Luo lalu menggunakan akal liciknya dengan menjebak para siswa di sekolah dan lalu mengunci mereka agar tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Mengetahui hal itu, Tuan Chen datang untuk menyelamatkan murid-muridnya. Satu persatu, anak buah Ken Luo dihajar oleh Tuan Chen. Lalu Tuan Chen meminta para muridnya untuk segera pergi agar bisa mengikuti ujian. Setelah membantai semua anak buah Ken Luo, kini Tuan Chen tinggal berhadapan langsung dengan Ken Luo. Dalam pertarungan, Tuan Chen baru sadar bahwa Ken Luo adalah temannya dulu saat bersekolah di Takji. Dahulu, tangan Ken Luo sempat patah akibat ulah Tuan Chen, hingga Ken Luo tak bisa lagi bermain piano yang merupakan hobinya. Semasa sekolah, Ken Luo juga kalah bertanding taekwondo melawan Tuan Chen. Karena semua kejadian itu, membuat Ken Luo menaruh dendam kepada Tuan Chen. Karena merasa bersalah, Tuan Chen lalu menusukkan pisau ke kakinya sendiri, sembari meminta maaf kepada Ken Luo. Dan akhirnya para murid bisa menjalani ujian, dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka semua mendapatkan nilai yang baik dan lulus ujian sekolah. Karena meraih hasil yang baik, akhirnya sekolah takji tidak jadi ditutup. Justru sebaliknya, sekolah takji mendapatkan tambahan dana dari Dinas Pendidikan untuk peningkatan sekolah. Dan di akhir cerita, Tuan Chen diminta kembali untuk mengajar di sekolah takji. Oke bos, jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.